Sebelumnya, selamat malam. Kita akan memulai kebaktian kita pada malam hari ini. Seperti biasa, posisi speaker tolong di-mute. Kita akan memulainya dengan bersaat teduh sejenak, diberi kesempatan untuk bersaat teduh sejenak. Baik, kita akan memulainya dengan panggilan beribadah. Berdasarkan iman yang teguh, marilah kita memasuki kebaktian ini dengan keyakinan bahwa Tuhan, pencipta seluruh semesta, senantiasa memelihara dan memberkati hidup kita. Kiranya damai dan sejahtera Allah menyertai hati dan pikiran kita. Amin. Kita akan menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat 219, bait yang pertama dan kedua. Di saat ini ku angkat tembang dan kata-kata selanjutnya. Mari kita berdoa syukur. Seperti pujian yang kami lantunkan, Bapa, kami siap untuk datang padamu, seraya mengucap syukur atas segala penyertaan Engkau dan perlindungan Engkau di sepanjang kehidupan hari kami. Biarlah apa yang kami lakukan hari ini memang seturut dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami sudah berkumpul melalui kebaktian rumah tangga secara virtual. Bukan segala kendala yang ada yang terjadi. Kami yakin dan percaya Kau akan selalu menjaga dan melindungi kami dan menyertai kami. Jalannya ibadah ini kami sertakan di tangan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menyanyikan pujian Selidiki Aku sebagai penghantar pemberitaan firman Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai diriku, tak ada yang tersembunyi
bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Saudara, mari kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman yang kami renung-renungkan boleh dengan sungguh-sungguh kami hayati dan kami nyatakan dalam hidup kami. Biarlah firman itu boleh menjadi nyata melalui hidup kami. Dan kuasa firman-Mu itulah juga yang mengubah kami. Karena itu Bapa dalam sorga, ke dalam tangan-Mu kami berserah. Biarlah pimpinan kasih-Mu juga yang selalu memimpin kami. Karena itu Bapa, urapi hamba-Mu untuk melayankan firman. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian dari kitab Filipi pasal 1 ayat 12 sampai dengan ke 26. Filipi pasal 1 ayat 12 sampai dengan ke 26. Lembaga Alkitab memberikan judul Kesaksian Paulus dalam penjara. Begini katanya. Aku menghendaki, saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjara karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah memperoleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus dengan dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tetapi hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu aku tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya.
Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, orang yang bernama Yosef Paul Zhang menjadi begitu viral dan begitu dikenal dan terkenal sekali. Siapa Yosef Paul Zhang? Dia adalah orang yang menghujat-hujat, dia yang menghina-hina Nabi Muhammad. Dan bahkan dia pun juga adalah orang yang kemudian berani berdebat dan bahkan maaf dengan kata-kata yang tidak baik, dengan kata-kata yang tidak boleh diucapkan ketika dia menghinakan agama dan kepercayaan lain. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin kita akan bertanya, orang siapa sih Yosef ini? Oh ya, dia pernah jadi orang Indonesia, tinggal di Hong Kong, sekarang ada di Jerman. Katanya konon kewarganegaraannya sudah berubah menjadi kewarganegaraan Jerman. Tetapi orang Indonesia meyakini bahwa itu kewarganegaraannya masih Indonesia. Bukan soal warga negara mana. Tetapi ketika dia menyebut dirinya sebagai seorang nabi yang ke-26, ataupun juga dia menghinakan orang lain, keyakinan dan agama orang lain, apa yang kemudian kita sebut bahwa dia sebagai seorang Kristen? Bukan hanya orang-orang yang beragama lain marah, tapi saya pun juga menyesalkan dan sungguh-sungguh sangat kecewa. Kenapa? Karena itu bukan prinsip kita sebagai seorang Kristen. Sebagai seorang Kristen harus menghormati, menghargai apapun keyakinan orang. Meskipun Yosef Paul Zhang ini punya pengalaman yang sangat buruk ketika masa kecilnya. Masa kecilnya dia seringkali dibully. Semasa kecil dia seringkali diperlakukan dan dihina-hina sebagai seorang Kristen. Lalu bahkan tidak jarang dia pun juga dipukuli oleh teman-teman lain karena dia seorang Kristen. Sehingga kemarahan sejak kecil, dendam dia sejak kecil, lalu kemudian dan berbagai macam kekecewaan dan perilaku yang tidak baik dari teman-temannya pada masa kecil, itulah juga yang kemudian dia ledakan, dia ungkapkan, lalu kemudian dia lakukan dengan kata-kata yang tidak baik kepada orang lain sesaat dia ada di negeri lain. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa hubungannya Yosef Paul Zhang dengan renungan kita? Dengan renungan kita pada saat ini, Rasul Paulus dia mau mengatakan bagaimana orang hidup dalam pemberitaan firman Tuhan. Bahkan ketika Paulus sendiri ada di dalam penjara, dia dipenjara oleh karena Kristus. Semua orang tahu bahwa dia tidak melakukan kejahatan. Semua orang tahu dia tidak menghina orang, dia tidak menyepelekan keyakinan orang, dia tidak menghujat keyakinan orang. Tetapi apa yang dia lakukan itu semua orang tahu, istana juga tahu kalau dia dipenjara oleh karena Kristus. Dia dipenjara oleh karena keyakinannya, dia dipenjara oleh karena apa yang dia yakini, dan yang dia yakini itu adalah yang dia ceritakan kepada banyak orang. Ya, ayat 13 mengatakan, sehingga setelah jelas untuk seluruh istana semua orang lain bahwa aku dipenjara karena Kristus. Tetapi sementara itu Rasul Paulus dipenjara oleh karena Kristus, maka di luaran sana, di luar penjara maksudnya, orang terus berbicara tentang Tuhan. Ada orang yang memperdebatkan tentang siapa Tuhan Yesus. Kaum Gnosis bahkan mempertanyakan ketuhanan Yesus. Bahkan mereka pun juga mempertanyakan tubuh yang bangkit bagi Yesus. Mereka pun juga lalu kemudian mencoba mempertanyakan bagaimana keilahian Yesus. Lalu kemudian di sana pun juga ada orang hina menghina. Di sana pun juga ada orang hujat menghujat.
Dan bahkan di luar sana pun, di luar penjara, orang pun juga lalu menghinakan keyakinan Kristus. Memang ada banyak cara orang memberitakan Tuhan Yesus. Rasul Paulus pun juga ayat 15, ada orang memberitakan Kristus dengan dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus, saudara? Jadi apapun yang dilakukan oleh orang lain, bahkan ketika orang lain lalu kemudian menghinakan Tuhan Yesus, maka bagi Paulus itu adalah cara orang memberitakan Kristus yang membuat orang kemudian bisa mengenali Yesus. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jadi kalaupun juga ada orang sekarang, orang agama lain, lalu kemudian mengkritisi Alkitab. Orang agama lain lalu kemudian mengkritisi Yesus. Lalu orang agama lain pun juga lalu kemudian seringkali mengata-ngatai Yesus dengan apalah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kenapa kita tidak pernah marah? Kenapa orang Kristen santuy aja? Kenapa orang Kristen tenang-tenang aja? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, justru tidak sedikit ketika orang niatnya menghinakan Yesus, niatnya mencari kelemahan-kelemahan Alkitab, niatnya justru mau mempermalukan orang-orang Kristen, maka ketika itu diberitakan, ketika itu diajarkan dan disampaikan oleh orang lain, maka tidak sedikit orang yang mencoba, penasaran nih, mau membaca Alkitabnya. Tidak sedikit orang lalu kemudian mencari Bible atau mencari Alkitab kita. Lalu kemudian dengan mereka membaca dan membaca dan membaca Alkitab, lalu saudara tidak sedikit justru orang yang menaruh simpatik lalu kemudian menjadi Kristen. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, biarkan saja. Yesus itu pun juga dihina dan dibahas-bahas oleh orang lain. Ya, orang itu bisa memberitakan Kristus karena benci dan perselisihan, boleh, biarkan saja. Ya, cara Tuhan bekerja itu saudara macam-macam. Cara Tuhan menyapa dan cara Tuhan lalu kemudian memberikan hikmat itu macam-macam. Justru ada banyak orang yang lalu penasaran, lalu kemudian ingin tahu, lalu kemudian ingin belajar, lalu kemudian bahkan dia menjadi mengikut Tuhan Yesus. Saudara, begitupun juga ketika ada orang mengatakan, Pak Pendeta, masa Alkitab dibikin bungkus tempe? Alkitab disobek-sobek lalu dibikin bungkus tempe, biarkan saja. Yang dibikin bungkus tempe itu kan kertas. Yang dibiarkan menjadi bungkus tempe itu kan kesuciannya bukan di kertasnya, bukan di bukunya. Tapi di dalam iman dan keyakinan kita itu yang menjadi kesuciannya. Dan tidak sedikit orang yang kemudian menemukan bungkus tempe itu lalu iseng-iseng dibaca. Lalu kemudian disitulah cara Tuhan untuk menyapa orang. Jadi saya teringat kepada seorang pendeta. Pendeta Made Setiawan. Itu orang GKPB ya. Gereja Kristen Protestan Bali. Suatu ketika Dewan Gereja Dunia ya, WCC, World Council Churches, mau mengadakan sidang raya gereja di Nusa Dua di Bali. Itu sekitar tahun 81 atau 83 ketika saya sudah mahasiswa teologi. Pak Iwan ini menyaksikan dia ingin membuat lukisan Yesus, The Last Supper gitu ya, perjamuan terakhir dengan cara lukisan Bali.
Ya, gambar Yesus disalib dan apa. Lalu kemudian mau digambarkan dengan cara Bali. Dia minta pelukis Bali. Bisa minta tolong nggak nih dibikin lukisan Yesus yang disalib dan The Last Supper ini dibilang dalam lukisan dengan nuansa Bali. Masih 1 tahun, pertemuannya tahun depan, bisa nggak? Ini nanti akan kita kasih untuk menjadi kenang-kenangan Dewan Gereja Dunia sehingga bisa dipasang di Geneva. Gitu ya, ukurannya agak besar lah sedikit. Pelukis Bali menyanggupi. Baik, nanti saya bikinkan. Mana gambarnya? Oh gini. Dengan nuansa Bali dan apa memang benar. 6 bulan sebelum peristiwa pertemuan itu ditanya, sudah jadi belum? Belum. Belum dikerjain, nanti saya sedang mencari inspirasi dulu. Memang seorang seniman, seorang pelukis, seorang pematung mungkin gak bisa dipaksa. Idenya akan muncul, gagasannya, lalu kemudian hasrat dia untuk melukis, itu kan gak bisa dipaksa. Lalu suatu ketika 3 bulan udah mau peristiwa, belum juga, belum dikerjain, tidak ada segaris pun, tidak ada secoret pun. Bahkan si pelukisnya bilang, gini deh, aku tuh mau mengenal dulu Yesus itu seperti apa, supaya aku bisa menggambar karakter wajahnya. Jadi kalau Yesus itu misalnya garang, jahat, lalu kemudian galak, nanti dia bisa memberikan gambaran dengan mata yang melotot. Kalau Yesus itu baik, lemah lembut, maka matanya digambar atau wajahnya seperti apa. Tolong ceritakan dulu tentang siapa sih Yesus. Tolong dikasih tahu dulu. Maka si pendeta ini, pendeta Made Setiawan ini, dia cerita sama si pelukis Bali ini. Dia cerita banyak tentang Yesus, dia cerita banyak tentang Yesus, dia cerita semua bagian-bagian Alkitabnya. Gitu. Lalu dia bilang, ceritanya kurang, saya belum bisa memahami. Kamu cerita aja terus, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali datang ke rumah saya, ceritakan tentang Yesus. Lalu kemudian dia bercerita, dia berenung, memaknai semua bagian Alkitab dari satu ayat ke ayat, baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sehingga dia bisa mempunyai gambaran. Dia pikir pada waktu sidang gereja dunianya di Denpasar itu, lukisannya mau selesai. Ternyata lukisannya belum selesai. Lukisan itu tidak selesai pada waktunya. Sehingga yang dikasih itu hanya ukiran salib aja. Salib ukiran kayu dengan ukiran Bali. Itu aja. Tapi lukisannya tidak selesai. Tetapi malah si pelukis itu mengatakan, Pak Pendeta, saya sungguh sekarang saya percaya. Saya percaya menjadi ternyata Yesus itu adalah Tuhan Juru Selamat. Baptiskan saya sebagai seorang Kristen. Lalu si pelukis itu dibaptislah dia menjadi Kristen. Di Bali, orang Bali biasanya kalau orang jadi Kristen gak terlalu ribut, gak terlalu rame. Biasa aja. Ya sudah, kalau sudah jadi Kristen, kenapa? Karena orang Kristen masih bisa ikutan adat, ikutan makan babi, ikutan apa. Orang Kristen gak menjadi masalah. Ya, itu udahlah. Nah, sejak itu si pelukis itu lalu semakin banyak dia belajar tentang Tuhan. Dan ketika itulah lalu kemudian dia menggambarkan dan membuat gambaran Yesus disalib dengan lukisan Bali sangat bagus sekali. Ya, dan dia menggambar gambaran perjamuan terakhir dengan nuansa Bali sangat bagus sekali. Dan dia menghayati benar lukisan itu. Dan ketika dia melukis dengan jiwa, dengan hati, dengan sepenuh batin dia. Lalu kemudian dia melukiskan, lalu dia bawa, dia kirim, dia tempelkan, dia gantung di
Sekretariat Dewan Gereja Dunia di Geneva. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana ada banyak orang-orang yang kemudian menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus yang penuh kasih, Yesus yang lemah lembut, Yesus yang begitu mengasihi, Yesus yang begitu peduli, Yesus yang begitu sayang kepada semua orang. Dan Yesus yang kemudian hidup bersama dengan orang lain. Dan Yesus yang universal, yang bisa mengajar kita untuk mengasihi semua orang tanpa perbedaan. Karena itu saudara, mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini membela. Jadi ada banyak orang mengalami sentuhan Tuhan. Ada banyak orang dibuat menjadi percaya, menjadi semakin yakin, menjadi semakin sungguh karena dia mengenali Yesus Tuhan dengan baik. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan kita ini pun juga kita diajar. Mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan bukan cuma mereka yang bukan Kristen. Tapi kita setiap orang Kristen pun juga jangan-jangan kita hanya menyebut diri, oh ya saya percaya Yesus Tuhan. Jangan-jangan kita sebagai orang Kristen pun juga hanya kemudian kita mengatakan hanya iman yang pernah kita ikrarkan, kita sebutkan dan apa. Tapi seringkali kita tidak merasakan. Tidak merasa dan tidak melihat kuasa Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana kita merasakan kasih Tuhan? Saudara, ya dalam teologi naturalis mah gak usah susah-susah lah. Bagaimana kita hidup, kita sehat, dijagai kesehatan, kita hidup, kita dipelihara, dari waktu ke waktu kita disediakan apa yang kita perlu, dari waktu ke waktu kita diberi apa yang kita harapkan, bahkan lebih daripada yang kita harapkan. Bahkan Tuhan memberi jauh lebih baik daripada sekedar yang kita harapkan. Saudara, apa yang kita lihat dalam hidup, apa yang kita rasakan ketika kita sekarang ada sebagaimana kita ada. Saudara, melihat, merasakan kehadiran Tuhan, ya, bukan hanya kemudian mereka yang di luar Kristen, lalu kemudian mereka tahu Yesus, lalu kemudian menjadi seorang Kristen yang baik. Tetapi saudara, melalui realitas hidup kita, apapun yang kita hadapi, yang kita alami, yang kita rasakan dalam hidup, maka itulah kuasa Tuhan yang menjadi nyata dalam hidup kita. Karena itu saudara, kalaupun juga Rasul Paulus ini sesungguhnya mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus. Jadi hidup, realitas hidup apapun juga adalah Kristus. Saudara, memang betapa hebatnya Rasul Paulus. Kita mungkin tidak mengalami hal seperti itu. Orang sampai dipenjara dan mau dipenjara. Saudara, penjara pada waktu itu tidak sebaik sekarang. Ya, realitas penjara sejelek-jeleknya penjara di Indonesia tetap lebih baik daripada penjara di India atau penjara di Filipina. Bapak Ibu cari aja di YouTube penjara di Filipina atau penjara di India atau di Pakistan. Ya, Bapak Ibu boleh melihat. Mengerikan sekali. Itu ya sudah itu mah bukan penjara tapi kandang kambing kali. Itu kalau penjara di Indonesia masih lebih baik. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan penjara di zaman Rasul Paulus. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan penjara itu seperti apa? Ya, buruknya, jeleknya fasilitasnya. Ketika saya ke Israel, saya melihat bagaimana keadaan penjara pada waktu itu. Penjara waktu itu tuh hanya di sebuah gua yang pengap.
lalu kemudian udah gua itu pengap, namanya juga gua ya gitu, lalu kemudian lubangnya di atas, itu tidak ada angin, tidak ada udara, dan itu orangnya mungkin berapa orang penuh masuk ke situ, dipenuhkan, lalu kemudian termasuk Yesus masukkan dalam penjara, atau Rasul Paulus dimasukin ke penjara yang seperti itu. Saya membayangkan orang pada waktu itu, itu mah bukannya orang kalau masuk penjara orang bisa mati bukan karena mati dipukulin atau apa, ya mati karena penyakit. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tapi apa yang Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus. Kalaupun juga mati ya untung. Berarti dia tidak mengalami lagi penderitaan, tidak mengalami lagi kesusahan. Tetapi hidupnya adalah hidup bagi Kristus. Apapun yang dia rasakan, apapun yang dia alami, apapun yang sedang dia jalani pada waktu itu, dia merasakan kekuatan yang luar biasa. Dia merasakan kehadiran Tuhan yang menjadi sumber pengharapan yang luar biasa. Karena itu saudara, bagaimana kita bertumbuh dalam percaya kita. Ya, kalau orang lain mungkin diubahkan. Ya, ada banyak orang-orang sekarang yang menyebut dirinya murtadin. Bapak Ibu nanti dicari di YouTube aja ya. Gereja orang-orang Kristen murtadin. Itu orang-orang murtadin, sebut aja murtadin. Nanti banyak sekali sebutan itu. Akan keluar sekali banyak orang lalu bersaksi dan menyaksikan perjumpaan dia dengan Tuhan dan cara Tuhan menjumpai dia. Dan itu bukan orang-orang sembarangan, tapi orang-orang yang pintar, orang-orang yang belajar dan mempelajari, orang yang sungguh-sungguh dia mendalami, dan itu orang-orang yang sungguh-sungguh mereka bukan hanya sekedar saya jadi Kristen, ikut-ikutan jadi Kristen, tapi mereka adalah orang-orang yang dijumpai melalui pembelajaran, melalui penyelidikan, dan melalui pendalaman tentang Alkitab yang dia mau tahu. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apapun juga adanya, kita mau orang Kristen jangan menuntut. Ada banyak orang yang kemudian kalau si Yosef Paul Zhang itu dituntut untuk ditangkap, maka penghina-penghina lain seperti Yahya Waloni atau misalnya Abdul Somad atau Rizik atau siapapun juga yang seringkali menghina keyakinan agama lain, atau misalkan tokoh-tokoh agama yang seringkali menghina orang-orang Kristen, harusnya ditangkap dong. Nah, itu kan harusnya mereka juga diadili dong. Gitu. Tapi banyak mereka lalu kemudian dibiarkan begitu saja. Tapi kita nggak pernah minta dibela tuh. Kita mah nggak pernah lalu kemudian menjadi marah lalu menuntut mereka juga untuk ditangkap atau dipenjarakan. Tidak tuh. Kenapa? Karena kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan Yesus diberitakan oleh banyak orang. Baik oleh karena niat kebencian, Yesus diberitakan oleh banyak orang, maupun juga dengan niat untuk menghinakan. Yesus diberitakan oleh orang lain, juga mungkin niatnya buruk. Tapi jangan salah, kuasa Tuhan bisa bekerja, kuasa Tuhan bisa menyapa orang melalui cara-cara yang seperti itu. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, kita percaya bahwa seluruh hidup kita dan kehidupan kita apapun adanya, supaya kita semakin yakin, semakin beriman, dan semakin bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena hidup adalah penyataan dari kasih Tuhan. Biarkan kalau ada orang yang menghinakan, biarkan. Kalau ada orang yang menyakiti atau orang kemudian melukai batin kita atau orang menghina-hina, mengejek-ngejek, biarkan. Tetapi kita yang percaya di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, adalah Yesus yang menyertai hidup kita.
Karena hidup kita adalah Kristus. Terpujilah Tuhan. Amin. Amin. Oke, kini tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujud menyembah kepada Tuhan dengan beriasan kekudusan, gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Diberikan kesempatan kepada kita masing-masing untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur penyertaan Tuhan dan guna mendukung segala penata layanan di gereja tercinta kita GKPM Kota Cakung yang dapat dikumpulkan atau diserahkan di amplop yang pada kebaktian minggu atau ditransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 63302700860 atas nama Margarita D. Semua. Mari dengan penuh sukacita kita membawa persembahan ini dengan pujian dari Kidung Jemaat 293, bait yang pertama saja, puji Yesus, pujilah juru selamat dan kata selanjutnya. Doa persembahan sekaligus doa syafaat, Pak. Mungkin ada Bapak Ibu yang di sini yang ingin doakan, terkhusus kecuali yang sedang sakit. Sepertinya tidak ada. Baik. Saya mau minta doa, Pak, buat mama saya lagi sakit. Oke. Baik. Kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengalami banyak kesulitan, banyak tantangan, pergumulan, dan bahkan sakit penyakit. Tapi semua kesulitan-kesulitan itu, ataupun juga bahkan hinaan, ataupun juga cercaan, bahkan semuanya itu dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Baik mereka yang menghina disapa untuk mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Atau kami yang sudah mengikut Yesus pun juga diajar agar kami boleh melihat betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kami, memberi kesempatan hidup kepada kami, dan kami pun juga diberikan kekuatan sehingga kami boleh menapak hidup dalam segala keberadaan. Kami percaya di tengah-tengah pergumulan, tangan Tuhan menolong dan menopang. Bahkan di tengah-tengah kesulitan kami dituntun untuk menemukan jalan keluar dan jalan penyelesaian yang terbaik. Dan di saat ini pun juga Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan jugalah yang menyerta dan memimpin kami. Dan Tuhan yang mengerti apa yang kami gumuli dan semua masalah-masalah kehidupan kami. Karena itu Tuhan, berikan kami kesabaran, berikan kami ketekunan di dalam segala sesuatu. Kami percaya Tuhan, Engkaulah juga Allah yang menjadi Gembala Agung kami. Allah yang menyertai saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Kami berdoa bagi Ibu Amina Bayin. Kami berdoa juga bagi Bapak Suwido dan juga bagi Bapak Budi dan juga bagi Bapak Suyoto. Dan kami pun juga berdoa bagi Ibu Kastoyo, Tuhan jugalah yang memberkati sehingga di tengah-tengah kelemahan tubuh,
di tengah-tengah sakit penyakit, kami percaya kuasa dan pertolongan Tuhan boleh nyata. Kiranya Tuhan juga yang menjadi sumber kekuatan dan pengharapan. Dan biarlah kami sungguh berdoa ketika Pak Budi pada saat ini, Tuhan pulihkan dan berangsur-angsur Tuhan sembuhkan. Biarlah Tuhan Allah Bapa, dia juga boleh melihat dan mensyukuri akan segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan segala sesuatu yang Tuhan nyatakan dalam hidupnya. Dan biarlah Tuhan Allah Bapa, kami pun juga boleh hidup bersama dan di dalam Tuhan iman percaya kami. Ketika kami semua pernah mengalami masa yang paling kritis dalam hidup. Kami mengalami masa yang kesulitan dalam hidup. Atau pergumulan dalam hidup. Tapi Tuhan yang menolong, menopang, dan menyokong kami. Sehingga kami boleh keluar, kami boleh sembuh, kami pun juga boleh menyelesaikan masalah. Dan kami pun juga boleh diubahkan oleh Tuhan. Semua yang terjadi dalam hidup kami bukan semata-mata karena kami mampu, karena kami bisa. Tidak. Tapi karena kami percaya bahwa hidup itu adalah anugerah Tuhan. Sebagaimana Rasul Paulus, bahwa hidup itu adalah Kristus. Bahwa hidup itu adalah bagi Kristus. Hidup itu pun juga hanya untuk Kristus. Karena Kristuslah yang memberi hidup kami. Karena itu Bapa dalam sorga, hanya ke dalam tangan-Mu kami berserah. Tuhan juga yang menyelidik ke dalam hati kami, di dalam pergumulan-pergumulan hidup kami. Tuhan memberkati rumah dan seisi rumah kami, agar kami boleh dengan sungguh-sungguh kami bertumbuh di dalam Tuhan. Kami mengasihi dan saling mengasihi di tengah-tengah kehidupan ini. Dengan apapun dan siapapun kami diajar untuk mencintai hidup dan kehidupan. Dan di saat ini Tuhan, kalaupun juga dengan sukacita kami memberi persembahan, kami percaya persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan melalui karya pelayanan Gereja Tuhan di GKP Caku. Inilah doa yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita akan menutup kebaktian kita pada malam hari ini dengan bersama menyanyikan lengkap Kidung Jemaat 275, Perintah Baru, dan kata-kata selanjutnya. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihimu. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Kini tiba kita akan mendengarkan berkat dari Bapak. Silakan Pak Pendeta. Ya, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.
Pembaktian selesai. Terima kasih. Pembaktian selesai. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab